Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberi nikmat kesehatan, keselamatan, iman dan Islam hingga saat ini. Tak lupa pula sholawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan menjadi kaumnya yang diberi syafaat di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tema ceramah kali ini yaitu bercerita tentang demokrasi dalam pandangan Islam. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan serta kemaslahatan bersama, dan hal ini berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara. Dalam hal ini, Islam memperjuangkan kesetaraan. Adapun kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan pada prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sementara itu, prinsip yang kedua yaitu prinsip musyawarah. Hal ini terdapat dalam surah Al-Syu'ara ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima serta mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari dua ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah sikap kesetaraan, kemudian yang kedua adalah permusyawarahan. Adapun prinsip musyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan Nabi sendiri tidak mendapat perintah langsung dari Allah. Adapun kaidah ketiga dalam demokrasi menurut Islam adalah ta'awun, di mana ta'awun ini adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerjasama demi kepentingan Tuhan serta kepentingan manusia itu sendiri. Hal ini sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi, yakni menekankan kerjasama dan juga saling tolong-menolong. Selanjutnya, kaidah yang keempat adalah taghyir ataupun perubahan, di mana dalam kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut suatu perubahan, sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Berbicara tentang prinsip-prinsip demokrasi dan juga demokrasi, dalam Al-Quran sendiri tentu saja tidak lepas dari kata Islam. Demokrasi adalah suatu konsep sistem politik
Bahkan sebelumnya telah disepakati bahwa dalam ajaran Islam terkandung prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Demokrasi sendiri dapat berupa lembaga ataupun sistem nilai. Berdasarkan hal ini, Islam seharusnya berdasarkan pada konsep sistem politik ataupun konsep negara demokrasi. Sebab, setelah sistem nilai demokrasi diislamkan, preferensi sistem politik yang semulanya kosong dapat menjadi berisi. Islam dan demokrasi saling melengkapi, di mana Islam mengisi preferensi nilai, sedangkan demokrasi itu sendiri memberikan konsep ataupun bentuk sistem politik. Dengan demikian, Islam mampu memberikan sumbangan berupa proses demokratisasi selama yang dianut adalah Islam yang berusaha untuk membebaskan. Demokrasi ditentukan dalam ajaran Islam karena keduanya memiliki kandungan etik yang sama. Di dalam ajaran Islam ditentukan banyak prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri ceramah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.